Anglura Agung, atau dikenal juga dengan nama Gusti Agung di Made, atau Kiai Agung di Made, atau I Gusti Agung Maruti, adalah bekas patih raja dari kerajaan Gel-Gel yang berkuasa atas Bali. Ia memberontak pada tahun 1661, atas kekuasaan dari dalam di Made, yang membuat kesatuan politik Bali mulai rusak. I Gusti Agung Maruti selanjutnya menjadi raja hingga tahun 1686, dengan patihnya yakni Gede Pasek Subrata, atau Ki Dukut Kerta, sebelum kemudian berhasil dikalahkan oleh keturunan dalam di Made yang memindahkan pusat kerajaan ke Klungkung dan bergelar I Dewa Agung Jambe. Proses ini menyebabkan pembagian permanen Bali menjadi beberapa kerajaan kecil pada abad ke-17. Anglura Agung termasuk dalam garis keturunan para menteri utama di kerajaan Gel-Gel, keluarga agung, yang mengklaim keturunan dari raja-raja kuno Kediri di Jawa. Dia adalah putra Gusti Agung Kalanganyar, dan diadopsi sebagai bayi oleh pamannya Gusti Agung Kedung, yang kemudian setelah dewasa digantikannya sebagai menteri. Ia juga dikenal dengan nama Gusti Agung di Made atau Gusti Agung Maruti. Ia memerintah pada zaman Raja Gel-Gel dalam di Made. Teks-teks Bali tertentu menunjukkan bahwa ia terlibat dalam perang di Lombok pada 1645. Pulau ini menjadi rebutan antara Bali dan Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan. Setelah kematian Raja Bali pada tahun 1651, perang internal berkobar di Bali. Akhirnya Anglura Agung merebut kekuasaan di Gel-Gel, dan didokumentasikan sebagai penguasa sejak 1665. Menurut sumber-sumber Bali, ia mengambil komando di suatu titik ketika raja tua itu kehilangan cengkeramannya dalam urusan negara dan ditinggalkan oleh para kakeknya. Anglura Agung telah merebut hati banyak orang dengan suaranya yang manis dan kata-kata yang bagus. Dia secara singkat menjalin kontak dengan Verinique de Ostindise Company, VOC, pada tahun 1665 sampai tahun 1667. Historiografi Bali memiliki pandangan negatif tentang Anglura Agung, dan menggambarkannya sebagai perampas yang haus kekuasaan. Tampaknya dia tidak dapat mempertahankan otoritas atas seluruh Bali, karena kerajaan kecil lainnya muncul pada saat itu, terutama yang terbesar di antaranya, Kerajaan Buleleng. Pada tahun 1680-an, sejumlah bangsawan yang setia pada kerajaan Gel-Gel, termasuk Rakrian Gusti Kubontubuh, Gusti Panji Sakti, Buleleng dan Gusti Jambe Pule dari Badung, menyerang Anglura Agung. Menurut sumber-sumber Bali dan juga Belanda, ajalnya berakhir pada tahun 1686, ketika ia diserang oleh pasukan I Gusti Hyang Taluh, I Gusti Sukahet, Ki Duku Pemedilan dan Derakrian Gusti Kubontubuh. Pasukan gabungan ini menyerang Gel-Gel,
yang menyebabkan I Gusti Agung Maruti melarikan diri ke arah barat daya, dengan bertemu dengan Kiai Nyoman Pemedilan, perang tanding di Watu Klotok. Dalam panasnya pertempuran, kedua kombatan jatuh. Setelah kematiannya, keturunan dari garis Gel-Gel tua, Dewa Agung Jambe, didirikan sebagai raja terpenting Bali di Klungkung, sebelah utara Gel-Gel. Namun kerajaan Klungkung yang baru terbukti tidak mampu menguasai Bali dengan cara yang telah dilakukan pendahulunya di Gel-Gel. Karena itu Bali tetap terbagi dalam beberapa kerajaan kecil, Karangasem, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Badung, dan lain-lain. Salah satu dinasti dari Anglura Agung, yaitu Puri Keramas dan Puri Agung Mengwi, diklaim berasal dari anak Anglura Agung yang melarikan diri saat kekuasaan ayahnya diserang koalisi loyalis dalam, dan mereka akan selalu dikenal lewat nama atau wangsa yang menempel pada nama depan mereka, yaitu I Gusti Agung pada setiap generasinya.